Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Hairul Akbar. I'm from the University of Mataram, Forestry Study Program. On this occasion, I will explain about conjunction. What is conjunction? Conjunction adalah sebuah kata yang digunakan untuk menghubungkan suatu frase dengan frase lainnya dalam sebuah kalimat. Conjunction merupakan salah satu part or speech. Conjunction juga disebut connective atau penghubung. Terdapat beberapa jenis conjunction dalam bahasa Inggris seperti coordinate conjunction, correlative conjunction, subordinate conjunction, dan adverbial conjunction. Conjunction sendiri itu mempunyai fungsi seperti untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, dan paragraf dengan paragraf atau transisi. Terdapat juga beberapa ciri kata konjungsi. Yang pertama, sebagai koordinasi yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang setara, sedangkan koordinasi yang menghubungkan dua klausa yang salah satu diantaranya merupakan sebuah bagian dari klausa yang lain. Yang kedua, bagian kalimat yang digabungkan dengan suatu konjungsi, baik koordinatif dan subordinatif, itu sendiri dapat berubah kalimat majemuk. Yang ketiga, biasanya posisi klausa yang didahului subordinatif seperti kata dan atau dan tetapi tidak bisa diganti tanpa menghasilkan suatu kalimat yang tidak berterima jika klausa ditempatkan di awal kalimat. Lain halnya dengan suatu kalimat yang diawali dengan subordinator seperti kata selama, walaupun, dan sebelum. Pemindahan klausa subordinatif pada awal kalimat yang menghasilkan kalimat yang baik. Kemudian yang keempat itu ada acuan kataforis atau pronomina yang mendahului nomina yang diacunya. Diperbolehkan dalam suatu hubungan subordinatif, tetapi tidak diperbolehkan dalam hubungan koordinasi. Yang kelima, jika menghubungkan antar kata, maka letaknya akan sering di tengah kalimat. Sedangkan jika menghubungkan antar kalimat, maka letaknya akan sering di awal kalimat kedua. Kemudian yang keenam itu memiliki suatu subjek yang sama baik ketika menghubungkan antar kata atau antar kalimat. Yang ketujuh, sering diikuti dengan tanda koma ketika menghubungkan antar kalimat. Itulah tadi beberapa ciri-ciri dari conjunction. Kemudian kita berlanjut ke jenis-jenis conjunction. Yang pertama itu coordinate conjunction. Coordinate conjunction menghubungkan item yang setara atau sama dalam suatu kalimat. Example, and, but, or, yet, nor, so. Example kalimat, I love driving and fishing. Antara kata driving, fishing terdapat kata and. Kemudian yang kedua itu correlative conjunction. Beberapa conjunction berpasangan dengan kata lain untuk membentuk apa yang disebut correlative conjunction, yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara dua kata atau frasa atau klausa. Contohnya seperti but, and, not only, but also, not but, either or. Example kalimatnya seperti both Lia and Anna, they are good students. Antara kata Lia, Anna terdapat kata pemisah yaitu both and, seperti example kata yang di atas. Kemudian yang ketiga, subordinate conjunction. Subordinate conjunction digunakan untuk menghubungkan dependent clause dengan main clause pada suatu kalimat. Example-nya after, as if, because, before. Example, the teacher come before we finish the task. Antara kata came dan
we finish it, terdapat kata before untuk pemisahnya atau sebagai subordinate conjunctionnya. Kemudian yang keempat itu ada adverbial conjunction digunakan untuk membuat hubungan yang kompleks antara gagasan atau ide dalam suatu paragraf. Sampelnya however, moreover, nevertheless, consequently, as a result, therefore. Example kalimat, I was up all night and therefore I feel I sleep at my desk. Kemudian juga ada macam-macam konjungsi, terdiri dari 17 macam. Yang pertama itu ada konjungsi aditif atau konjungsi gabungan. Yang kedua konjungsi pertentangan. Yang ketiga itu konjungsi disjungtif atau pilihan. Yang keempat konjungsi waktu. Yang kelima konjungsi final atau tujuan. Yang keenam konjungsi sebab atau kausal. Yang ketujuh konjungsi akibat atau konsekutif. Yang kedelapan konjungsi syarat atau kondisional. Yang kesembilan konjungsi tak bersyarat. Yang kesepuluh konjungsi perbandingan. Yang kesebelas konjungsi korelatif. Yang kedua belas konjungsi penegas atau menguatkan atau intensifikasi. Yang ke-13 konjungsi penjelas atau penetap. Yang ke-14 konjungsi pembenaran atau konsesif. Yang ke-15 konjungsi urutan. Yang ke-16 konjungsi pembatasan. Kemudian yang terakhir itu adalah konjungsi penanda. Ya itulah tadi beberapa macam-macam konjungsi. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.